Lagi Vogo BTR. Wow, split drop yang mereka lakukan. Dua menuju ke arah camp Alpha, dua lagi ditugaskan untuk scrapping dan juga mengontrol daerah sekitar jembatan antara Pulau Alpha dan juga Ruiz. Dan lihat, Badru bermain, berarti ada kemungkinan untuk Alter Ego akan menggunakan strategi healing mereka. Tapi, wow, pot itu bentrok dengan salah satu pemain dari Skylight. Iya, Skylight yang sekarang juga sebenarnya melakukan split juga yang cukup jauh. Wow, ini dia yang ditunggu-tunggu, baru turun perang. SG sendiri sementara itu kita akan langsung aja melihat peperangan yang ada di daerah Paradise. Boy ngomong masih gitu nggak sih? Dimana salah satu player dari Onyx tadi, ya dua ternyata ya, dimana tadi baru turun. Betul. Ini mungkin akan sangat mengejutkan ya. Ada beberapa pemikiran antara Onyx dan juga GD yang berpikir, oh Paradise kosong, tidak ada EVOS, tidak ada yang mengambil daerah sini, tapi ternyata tidak hanya tim mereka yang berpikir seperti itu. Bahkan ada dua tim kali ini yang sudah mulai bentrok, di mana Onyx yang sangat dirugikan karena mereka sudah kehilangan satu pemain mereka, dan kali ini yang terknockout mungkin akan dikonfirm menjadi sebuah poin eliminasi untuk tim GD. Booms sudah berada di barisan paling depan, sementara Star masih mencari angle untuk mendapatkan sebuah confirm eliminasinya. Sementara Keshi yang akan mundur ke belakang karena daerah teritorialnya sudah dikuasai oleh GD. Ditembak dari belakang. Match keempat dari 5 damage-nya mulai masuk, dan Raffi masih belum bisa untuk memberikan backup karena dia ingin melakukan looting supaya ketika dipush oleh pemain-pemain GD, setidaknya Onyx punya power untuk menghadapi 4 pemain GD yang sekarang bergerak sebagai sebuah unit. Iya, setidaknya dia siap ya. Sementara itu seorang Keshi juga masih melakukan looting terlebih dahulu. Ini awal-awal yang buruk tampaknya untuk tim Onyx sendiri. Mereka hanya menyisakan 2 player mereka saja. Sementara itu tadi kita sudah mengintip di daerah Painan terdapat tim Bigetron. 10 poin lagi, ayo. Emang 10 poin lagi bisa hashtag 1 guys. Berempat sih lebih tepatnya ya. Tapi kayaknya tadi gue ngeliat ada warna biru deh di arah Painannya. Cuma belum ke spot itu tim apa. Dan ini GD gila, mereka nggak pengen ngelepas posisinya Onyx. Mereka ingin mendapatkan poin 4 di awal. Dengan menggunakan Vector, sudah ada extendednya, berhasil mendapatkan Star. Diudek terus, tapi dari sebelah kiri tidak disadari ada pemain GD yang melakukan flying. Granat sudah mulai dilempar, akan meletup, dan sepertinya Daybot akan menjadi eksekutornya. Raffi sudah dipulangkan ke arah lobby. Last man standing Keshi, dan disandwich oleh 2 dinosaurus dari kanan dan kiri. Walaupun 2 orang knock, tapi setidaknya mereka tidak kehilangan satu pemain mereka sama sekali. Lihat ekspresi dari seorang Daybot. Iya, tadi terekam ya, terlihat dari webcam yang sudah mengarah ke seorang Daybot juga. Dan dengan begini, ini adalah kemenangan besar pastinya untuk tim Genesis Dogma Gates. Mereka telah mendapatkan 4 elimination point tanpa kehilangan satu player mereka sama sekali di daerah Paradise gitu. Dan mereka masih bisa melanjutkan lootingan mereka dengan aman. Yap, mereka enak banget di awal-awal. 4 poin eliminasi di awal pipis guys, bentar-bentar. Nge-boosting mood mereka buat bermain, dan mereka kembali masuk ke arah Paradise karena tempat liburan mereka saat ini sudah kosong. Tidak ada wisatawan lain selain GD di tempat ini. Mereka agak-agak egois ya. Orang-orang lain nggak boleh wisata gitu. Padahal kamar di Paradise banyak. Iya, padahal villanya banyak tuh. Ada yang mau berapa kamar, ada yang 1 kamar doang gitu. Rame ya. Tapi ya sudah lah ya, mereka yang menjadi penguasa. Tapi kayaknya ya model-model kayak tim Onyx gini, ketika drop zone mereka ditabrak, mereka bakal tabrak balik mungkin besok. Karena besok masih akan bertemu kembali di Sunhawk. Tapi apakah Onyx akan tetap stay di Paradise untuk bertarung kembali melawan GD, atau masih mau gambling dulu? Kayaknya tadi juga gara-gara faktor ini sih, faktor flight path juga nggak sih pas? Mungkin mereka bisa kayak, oh yaudah plan kita dengan flight path yang condong ke arah kiri atau ke arah barat dari map kita ini, ya udah deh ke Paradise aja begitu. Dan kelihatan tadi kan yang tadi sempat gua mention juga, masih ada 1 player dari Onyx yang masih ada di parasut gitu loh. Sementara teman-teman rekannya yang lain itu udah perang melawan GD. Ya, berarti GD bisa dibilang unggul karena mereka terlebih dahulu dan lebih cepat untuk menginjakan kaki di tanah dibandingkan pemain-pemain dari Onyx-nya sendiri. Betul. Dan Livescape kali ini di daerah Syahmi benar-benar kosong areanya. Bigetron pun sudah keluar dengan sangat cepat dari arah Painan, dan ternyata yang warna biru adalah Bigetron. Oke, berarti tidak ada tim lain di arah Painan, malah DU yang menghindar dari Painan untuk di Super Weekend pertama ini. Iya, kayaknya emang DU udah lama nggak sih nggak ke Painan sejak BTR di Painan? Kayaknya iya sih. Beberapa match terakhir doang ya, mungkin kayak
2 dari 10 match terakhir gitu loh. 2 match terakhir dari 10 match terakhir yang dilakukan oleh mereka semuanya. Betul. Dan nampaknya dari sampai sekarang pun juga kita masih belum mengendus keberadaan dari Dewa United ya. Dropnya ke arah mana, pindahnya ke arah mana. Karena rumor yang terdengar di komunitas ya, ada beberapa negosiasi yang tersebar gitu di komunitas bahwa Bigetron bilang, lu ambil aja bootcampnya biar kita ambil Painan. Tapi dari DU kayak masih mau tryhard untuk mempertahankan drop zone awal mereka. Dan yang bikin dilemanya adalah Victim ketika Bigetron keluar dari bootcamp, kan Victim scrappingnya di sekitar bootcamp. Tapi begitu mendengar Bigetron itu keluar dari bootcamp, ingin ambil drop zone lain, Victim tuh jadi sempat dalam beberapa turnamen dan mapnya di Sunhawk, Victim ngambil bagian dari bootcampnya. Makanya mungkin ada takutkan sama DU adalah ketika mereka ingin ngambil bootcamp, Victim tryhard juga buat mempertahankan bootcampnya. Iya, malahan mereka menghadapi war yang lain gitu kan, war yang selanjutnya yang mungkin mereka nggak pernah hadapin sebelumnya gitu. Kalau misalnya mereka berhadapan dengan Bigetron Red Alien, itu udah terjadi beberapa kali gitu kan di game-game sebelumnya. Kalau misalnya mereka menghadapi tim yang baru gitu seperti halnya Victim juga, itu mungkin menjadi challenge tersendiri, challenge baru untuk tim Dewa United juga untuk di Sunhawk kita kali ini, yang dimana nampaknya lagi-lagi masih akan terjadi apa ya, ini namanya tuh slow down phase. Ya, kalau di bahasa PUBG Mobile-nya itu tempo yang lambat ya. Betul sekali. Kita ngelihat di Erangel, Miramar temponya bener-bener tinggi, dan di Sunhawk sebenarnya temponya cukup tinggi, tapi hanya untuk di drop zone awal ketika Paradise-nya bentrok untuk GD dan juga tim dari Onyx tadi. Tapi selepas itu kayak nggak ada fight yang terjadi sama sekali. Hanya ada penculikan di mana Alter Ego sudah kehilangan satu pemain mereka. Diambil Aura. Antara Super Una atau siapa tadi? Karena tadi Aura sempat mendapatkan satu pemain dari Alter Ego-nya sendiri. Belum terpantau nih kira-kira Dokter Badrunya nih udah punya berapa banyak kit ataupun item-item healing yang sudah dia looting. Itu dia, nanti kita tunggu-tunggu banget ya untuk bisa mendapatkan jawaban tersebut. Sementara itu di sisi Paradise nampaknya tim GD juga sudah mulai bergerak sedikit demi sedikit, yang dimana di seberang mereka terdapat Eagle 365 yang sudah mengamankan satu compound di sini, dan mereka lagi-lagi walaupun berdekatan tapi masih terasa jauh. Ya, berdekatan tapi masih merasa jauh ya. Ya. Walaupun dekat tapi tak kita bisa didapat. dukunin zona lagi. Walaupun dekat tapi rasanya jauh. Aduh, udah dideketin tapi kok menjauh. Badam. Oke, dari NFT yang akhirnya terpantau oleh observer kita melewati daerah kekuasaan dari Bonafide, di mana Bonafide juga masih melakukan looting di area ini. Swavel tadi udah ngintip-ngintip antara dia tahu ada orang atau tidak, tapi yang gua khawatirkan adalah setup yang sedang dilakukan sama Eagle, dan mengingat circle tadi kan menuju ke arah utara. Ada beberapa persentase perairan yang masuk untuk circle yang pertama. Kalau dari circle kedua, ketiga, keempat semakin menuju ke arah utara, berarti kan persentase airnya berkurangnya cuma dikit-dikit nih Don. Dan otomatis harusnya berdasarkan pengalaman Sunhawk nih dan map-map lain, kalau udah daerah perairannya itu lumayan banyak sampai di circle 5, circle 6, akan ada banyak tim yang mengambil daerah tebing-tebing pinggir laut. Nah, itu bakalan chaos banget ya, karena mengamankan tebing itu pastinya sebuah challenge tersendiri. Itu kayak war di daratan atau di rerumputan, war di compound itu pastinya bakalan berbeda banget dengan adanya war di tebing gitu, karena mereka harus hati-hati. Selain hati-hati dengan player-player yang lainnya atau lebih tepatnya adalah musuh-musuhnya gitu kan, mereka juga harus hati-hati dengan step yang akan mereka gunakan gitu. Nggak boleh kepleset. Kalau kepleset masalahnya kalau bisa dipanjat lagi oke lah, fine lah. Tapi kalau nggak bisa dipijak lagi, nggak bisa merangkak naik ke atas lagi, tuh yang bikin repot. Apalagi kalau sedang dalam posisi tertekan oleh tim lain. Satu orang drop aja, yang tiganya fight fokus, yang satunya cuma bisa, gimana kabar kalian? Apakah di atas baik-baik saja? Seperti yang sedang dilakukan oleh Aura kali ini, yang bermain di pinggiran tebing. Positifnya atau nilai plusnya adalah mereka hanya tinggal fokus ke arah 180 derajat untuk daratannya, nggak usah fokuskan ke arah belakang, ke arah laut, karena akan sangat kecil persentasenya ada tim yang bertahan di daerah laut dan rotasi melalui jalur laut. Kalau dulu zamannya Bigetron dulu juga sempat rotasi dengan jalur laut ketika Bigetron punya drop zone di Hatin.
Terus Aero juga sempat beberapa kali, nggak sempat sih, sering mereka banget rotasi lewat jalur laut, tapi kan dikalah itu. Kalau sekarang kayaknya udah mulai berkurang deh tim-tim yang rotasi lewat jalur laut, lebih milih lewat pinggiran-pinggiran tebing supaya mereka nggak kelihatan dari high ground kanan. Ini lihat, persentase daratannya cuma sekitar 40% Don. Oh my god, ini bakalan terjadi chaos nampaknya ya. Tim-tim ini bakalan terbagi juga antara ke Pulau Bravo dan juga Pulau Alpha pastinya ya, karena Circle ini masih mencakupi 2 pulau tersebut. Dan itu daratannya dikit banget. Dan mereka bakalan bertemu nih nampaknya ya, seperti halnya tim Victim yang dimana dia atau di sebelah kanan mereka sudah ada 1 tim, sementara itu di sebelah kiri mereka juga udah ada 1 tim yaitu Dewa United yang dimana sekarang Oki Ozora bisa mendapatkan knock-in ke arah depan sana, ke arah Rocky nampaknya. Wow, fight-nya sudah mulai pecah di berbagai sisi. GD yang lagi rotasi juga mendapatkan beberapa tekanan dari tim-tim yang sudah melakukan setup di sekitar area rotasi mereka. Fajar menjadi santapan untuk Eagle 365. Poin pertama untuk eliminasi yang didapatkan oleh Eagle 365, sementara GD Uni ini belum bertambah sih. Masih 4 dari fight mereka di Paradise tadi. Sementara Victim yang sudah mulai nge-regroup mempertahankan daerah kekuasaan mereka karena Victim sudah kehilangan 2 pemain, tapi lihat Nichil sudah mulai tertangkap pada Anthem yang masih menunggu waktu yang tepat untuk memberikan pressure ke arah pemain-pemain GD. Iya, bakalan masih menunggu aja ya. Smoke setup juga sudah dikeluarkan atau dilakukan oleh tim Victim guna untuk mempertahankan posisi mereka. GD Gates pun juga sekarang berhadap-hadapan dengan Eagle 365 ya. Proning juga sudah mulai dilakukan oleh para player-player ini, dan sementara itu ada satu pergerakan yang dilakukan oleh 2 player dari tim Victim yang sudah mulai di-endo. Sementara itu di sisi yang lainnya juga sudah akan dilakukan pertemuan antara Takai dan juga Hierarchy. Ya, apakah akan ada HBD yang sangat mengejutkan? Lihat, Peko, Voldemort, dan 1 pemain dari Hierarchy lagi, entah itu Asa atau itu Mort, sudah siap untuk menyambut pemain-pemain dari Takai. Mereka tidak menimbulkan step yang terlalu berisik. Peko bahkan melakukan pergerakan terpesona kali ini. Sudah mulai bersembunyi di balik sebuah pohon dengan cukup tenang. 2 pemain dari Takai sudah diketahui posisinya, tapi masih dipikirkan terlebih dahulu. Mau ambil yang mana, yang kanan atau yang kiri? Hades ada di arah mobil kambing, akan langsung di-spray oleh 2 pemain sekaligus. Menjadi santapan lezat untuk RRQ. Dan Crash di sebelah kanan sedikit lambat dalam melakukan respon karena jaraknya sudah mulai terlampau jauh antara Hades dan juga Crash. Dan Hades pun tadi knocknya cukup deres ya, darahnya, HP-nya benar-benar tinggal sedikit lagi dan sekarang dalam keadaan bleeding out. Sementara itu player-player atau 4 player dari tim RRQ mau mencari sisa player dari Takai di mana Spread Through the Grass juga dilakukan oleh Voldemort, tapi masih belum bisa menghasilkan sesuatu yang signifikan karena Crash pun juga sudah mulai menjauh. Sementara itu di sisi yang lainnya, hello, itu rekan sendiri karena Slayer berada di sebelah kanan. Mercy, no mercy. Tapi lihat Jaxi-nya kayak jadi informan gitu, mencari keberadaan Slayer dari Skylight, malah sudah pecah di arah yang lain lagi di mana Nichil akhirnya terpick off oleh Eagle 365. Poin eliminasi kedua untuk Eagle 365. Oke, cukup banyak ya poin eliminasi yang sudah dikantongi mereka. Dan ini dia zona selanjutnya akan terbuka dan menuju ke arah 2 pulau masih. Itu lihat timur pasta, bagian timur pasta. Kalian tahu anyang-anyangan gak sih? Kayak abis pipis tuh kayak masih ada yang nyisa terus bete. Paling barat kan ya? Betul, itu poin udah bener-bener di ujung barat banget, tapi posisi mereka tuh udah tinggal ngejaga pos mereka aja, dan sepertinya dari Star yang akan meninggalkan seorang Dooms dikorbankan begitu saja demi menyelamatkan poin placement untuk pemain-pemain mereka, untuk posisi mereka. Tapi ternyata di tengah rotasi pun GD mendapatkan tekanan yang begitu berarti, tidak terlalu nyaman setiap pergerakan yang dilakukan oleh GD. Ini sepertinya karma yang didoakan oleh pemain-pemain Onyx. Karmanya, Victim ternyata nampaknya tereliminasi juga di posisi ke-15 tadi ya. Dan dengan begitu tersisa 14 tim saja untuk bertanding di circle atau di daratan sesempit ini. Tim Big Alien pun juga sudah mulai mendengar tembakan-tembakan yang tadi dilakukan oleh Alter Ego. Tapi ini AE masih ngumpul loh. Agak berbeda dengan metode healing yang biasa. Nah, ini yang mana yang replay? Oh, ini replaynya mungkin.
Apakah ini replaynya? Ini sisi yang enggak, lain. ini real time-nya. Iya, ini sisi lain kayaknya ya. Aura dan juga Boom Esports di mana mereka berada berseberangan. Iker darahnya juga sudah mulai bercucuran. Ken pun juga sudah menerima beberapa damage dari peluru No Mercy dari jarak sejauh itu. Betul, gue masih mempertanyakan replaynya yang mana. Ini kayaknya gue takutnya hilang fokus dengan barusan yang tiba-tiba jadi bumper gitu. Oke, kita bakal fokuskan lagi aja back to the beat. Back to the game. Kali ini, boom. Di pinggir sungai sudah dipantau oleh pemain dari Aura di mana No Mercy tidak melepas angle ke arah pemain-pemain dari Boom di mana Ken sudah berhasil diamankan dan 2 pemain yang terjebak di pinggir sungai kali ini. Smoke sudah di pop up dan sudah mulai menuju ke arah vehicle mereka dengan goyangan motornya kanan kiri di spray dapat 1 headshot. Wow, No Mercy make a play. Iya, dan hanya menyisakan Iker sendiri ya kali ini yang masih berada dalam keadaan sehat walafiat ya, harus menyelamatkan rekan-rekan dari tim Boom Esports yang lainnya, tapi cukup sulit tampaknya karena mereka hanya tertutupi oleh batu yang cukup kecil. Untuk 3 orang itu nggak cukup sih. Betul, bahkan dari Boom pun mendapatkan tekanan tidak hanya dari Aura, dari RRQ juga sudah cukup dekat dan memberikan beberapa tapping fire bahkan di spray ke arah batu kecil yang hanya dimiliki oleh Boom Esports saat ini. Jaxi pun masih penasaran seperti apa pergerakan yang nantinya akan dilakukan oleh pemain dari Boom Esports. Salah satunya sudah dipulangkan ke arah lobby, berarti Boom hanya menyisakan 3 player aktif kali ini dan zona yang semakin condong menuju ke arah Hatin. Iya, kita sudah bisa melihat ya Takai nampaknya akan rotasi dari air ya, di mana Kean itu sudah berada di air dan mereka akan juga melihat atau mendengar peperangan yang terjadi dari tim Boom Esports dan juga Aura yang berada di seberang sana di daerah Hatin. Sementara itu kita akan langsung saja melihat Iker juga yang melontarkan tembakannya ke arah seberang sana. Di higher ground di seberang Iker terdapat 4 player dari tim RRQ yang dimana RRQ juga sudah mulai di-spot oleh Takai juga. Wow, ini rame banget Pasta. Betul, Voldemortnya sudah berhasil diamankan nih, tapi Grimoni nggak bisa menembak seperti ini terlalu lama karena dia ada di arah blue zone. Walaupun DPS-nya memang tidak terlalu menyakitkan, tapi lama-lama berasa bos. Lihat tiba-tiba udah seperempat HP-nya hilang, bentar lagi 50% hilang gitu. Jangan terlalu terlena dengan kok kayaknya nggak sakit, tiba-tiba kenok gitu. Iya ya, ini cukup seru Sunhawk kita kali ini, Sunhawk pertama yang kita saksikan di PMPL Indonesia season yang keempat ini, dan peperangan yang terjadi antara Boom dan juga RRQ masih terus berlanjut. Tadi Iker berhasil melontarkan pelurunya ke arah salah satu player yaitu Asa dari tim RRQ, tapi Asa masih selamat untuk saat ini. Asa pun juga berlari dan masih selamat untuk kedua kalinya. Betul, Iker masih penasaran kira-kira ada pemain yang tertinggal atau tidak, tapi di arah yang lain, wah itu kaset kusut guys ya. Anggaplah tadi ada sedikit audio yang rusak ya, padahal suara gue yang rusak. Oke. Botol dah beneran. Iker masih penasaran tadi ngecek ke belakang kira-kira masih ada pemain RRQ yang tertinggal atau tidak, tapi ternyata mereka semua sudah lolos, tapi malah di arah lain, di arah jembatan untuk Eagle 365 mendapatkan 1 player dari DU. Ada Uni tuh yang udah berhasil di spot dan merespon juga dengan sangat cepat karena angle yang dilihat oleh pemain-pemain Eagle 365 mendapatkan cukup banyak informasi, tidak hanya untuk RRQ tapi untuk tim-tim yang ada di sekitar mereka juga. Itu di jembatan tadi, jembatan Hatin tadi ya, pas udah ada 3 tim. Lihat NFT, Eagle dan juga Dewa United berada di atas, di bawah, di dalam air. Di bawah di antara ini, di antara semen juga. Sementara itu Nerpeko di knockdown di tangan Oki Ozora kali ini dengan M4-nya. Emang paling enak nembak tuh sambil ngepron ya. Recoilnya kejaga, tinggal di spray, arahin birunya aja, diatur dengan sedemikian rupa dan berhasil tuh dapetin 1 knockout ke area RRQ di mana Peko yang menjadi korban mereka dari pemain-pemain Dewa United. Dan lihat, NFT hanya bisa cosplay menjadi ikan lele di bawah jembatan. Nggak punya ruang gerak yang begitu banyak. Ruang geraknya mungkin banyak, tapi kesempatan untuk menembaknya benar-benar tipis. Karena di bawah situ juga ada Oki Ozora. Zona BTR, menahan angle ke ada arah kompon 2 player kecil dari tim NFT. Di prank zonanya. Yuhek siapa namanya? Semuanya udah ke Hatin kan, tiba-tiba bouncing ke arah tenggara, dan ini benar-benar menguntungkan
Kan tim Bigetron Red Alien yang sekarang berada di pinggir zona banget di satu kelompok. Mereka hanya harus bergerak sedikit ya, maju. Lihat, bahkan ada satu pemain dari Bigetron yang akhirnya memutar ke arah high ground. Nama aslinya si memisahkan diri dari pemain-pemain yang lainnya. Itu satu pemain. Oh, dua ternyata. Tachibana yang bergerak secara bersamaan dan menugaskan jembatan dijaga oleh Yuhai dan juga Liquid. Iya, Liquid bakalan nge-backup Yuhai ya, yang akan menghabisi satu persatu player yang berada di jembatan. Karena sekali lagi di jembatan ini masih diduduki oleh 3 tim yang berbeda. Sementara itu Liquid sudah melihat pergerakan yang dibangun oleh tim Eagle 365. Yuhai pun kali ini yang masih dalam keadaan knockdown harus diselamatkan dengan segera dari Liquid seorang diri. Sementara itu duo Tachibana kita melakukan backup fire ke arah Dewa United dan juga Eagle 365 dan Luxy pun mendapatkan satu elimination point dan dia mau lebih dari satu. Dia pun langsung aja melock angle-nya ke arah Leon. Betul, ini Eagle udah nggak bisa kemana-mana lagi. Jalan satu-satunya yang bisa ngebuat dia aman adalah lompat ke arah bawah. Tapi di bawah pun sudah ada pemain-pemain NFT yang menunggu. DU udah nggak bisa bergerak kemana-mana lagi. Tergantung dari zona ke-6 nanti akan muncul ke sebelah mana. Tapi lihat, di arah Hatin akan ada pengikisan massa. Livescape akan tryhard bertemu dengan Void. Sudah mulai dimasak. Bisa buy one get one. Dilemparkah ke arah dalam? Belum dilempar ternyata ke dalam. Belum ada yang terknockout. Satu pemain dari tim Void. Lihat, dari seorang Embot pun masih mencari beberapa informasi tambahan. Sudah mulai dilempar granat ke arah dalam. Akan meletup dan sukses. Dapat satu. Dubsnya tumbang, akan di follow up dengan granat yang dilemparkan oleh pemain Livescape yang lainnya. Masih belum mendapatkan knock tambahan, tapi granat terus-terusan dilempar. 2 granat bahkan, 1 knockout lagi kembali diamankan oleh Livescape. Audrey granatnya cukup matang, lempar ke dalam smoke dan berhasil memulangkan 2 pemain Void. Hanya Aimbot yang tersisa yang sudah terspot yang sedang melakukan healing. Bisakah bertahan? Dibakar. Oke, DPS-nya sakit, dibakar pula. Ya udah, jadi santapan lezat untuk Livescape. Iya, dan Livescape pun kali ini sudah mendapatkan 3 elimination point untuk masih mereka full semuanya. tim. Dan kali ini menyisakan 8 tim saja. Aura pun juga tereliminasi di posisi ke-9 dan Yuhai sudah comeback dan mau maju ke arah jembatan Hatin ini. Menyisakan, ternyata NFT juga dipulangkan dari bener pintar. Ternyata Blue Zone ya. Kayaknya yang di jembatan gak ada yang selamat deh. Iya. Hans pun hanya memanfaatkan momen-momen terakhirnya. Nggak bisa komit terlalu lama untuk melakukan spray karena dia juga butuh melakukan healing. Hanya menyisakan 1 add kit saja dan counter shoot yang begitu tepat dilakukan oleh Bigetron kali ini. 7 poin eliminasi berhasil diamankan. Sementara pergerakan dari Livescape sepertinya karma mereka begitu cepat karena mereka bakal terpotong oleh tim Skylights yang ada di compound sekitar Hatin. Menjaga dengan sangat baik 2 pemain Skylight yang tersisa kali ini. Sementara Audrey masih bisa melangkah dan meminta untuk diselamatkan, tapi dari arah high groundnya Bigetron bertemu dengan Alter Ego. 1 persatu pemain dari Alter Ego sudah mulai tumbang dan hanya menyisakan last man untuk Alter Ego, yaitu Badru yang masih belum diketahui berapa banyak aid kit ataupun healing yang dipunya oleh seorang Badru. Iya, masih belum di highlight sih, masih belum bisa dilihat. Tapi granat dari Zuxi on point banget, bisa mengakhiri perjalanan dari Badru dan juga Alter Ego yang harus pulang di kalau aku nggak jadi kalian marah. Menyisakan Bigetron Red Alien dengan 4 player mereka menghadapi 1 player dari Livescape, 2 player dari SGRB dan juga 1 player dari Bonafide. Iya, tadi gue sempat memperhatikan sedikit aset yang terpop up ya. Ada data untuk top elimination ya, di mana 3 pemain dari Red Aliens berbaris di peringkat 1, 2, dan 3. Di mana Yuhai yang ada di posisi pertama dengan 22 poin eliminasi tuh. LVS 22 poin eliminasi. Itu dari SW doang? Itu dari out of zone. Yuhai doang lah ya. Oke, ini menarik banget untuk bisa melihat aksi spektakuler. Deg-degan tangan gue dingin. Mereka punya kekuatan penuh dengan 4 player mereka. Langsung saja tabrak kompon yang berisikan banyak sekali player dari LVS dan juga SGRB. Hello, di balik jendela situ langsung saja ditusuk keberadaan dari Slayer dari tim SGRB yang harus pulang di posisi ketiga, menyisakan 1 player terakhir dari Livescape. Betul, maybe masih ingin melakukan healing dan Bigetron sungguh diunggulkan dengan posisi mereka saat ini. Ada yang mencari chicken dinner untuk Red Aliens dengan 13
14, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 elimination point Tos yang foto. berhasil dikantongin oleh tim Bigetron Red Alien dan juga winner Chicken Dinner yang berhasil mereka amankan. Dengan begitu mereka mendapatkan 28 second akun gua nggak di private kok, namanya Jahanais, follower gua 109.000, gimana guys? Yang